Hai, balik lagi di channel Bakanime 9, kita lanjut chapter 26 dan 27 masih dengan judul yang sama, yaitu Rankers Return Remake. Langsung saja selamat menonton. Raid boss itu merujuk pada pertarungan melawan bos high level. Sebagian besar dilakukan dengan membentuk party, tanker mengargo bosnya. Damager memberi damage, serta healer memberi buff dan heal. Tiap anggota party memenuhi tugas tertentu, sehingga tingkat kegagalan dan waktu yang dihabiskan dapat berkurang. Begitulah cara melakukan raid boss, jadi saat seseorang mencoba melakukan solo raid, mereka sudah pasti akan berakhir dengan kegagalan, dan sampai saat ini, Hyunwoo yang sedang melawan raid boss sendirian, sudah 3 jam Hyunwoo bertarung dengan raid boss dan belum ada tanda-tanda bahwa raid boss itu akan mati. Begitu raidnya dimulai, konsentrasi Hyunwoo berada di puncaknya. Saat dia bertemu monster yang tidak pernah dia temui sebelumnya, dia merasakan kegembiraan yang sama seperti saat dia menjadi Melegot yang memimpin garis depan skenario utama. Kenangan itu kemudian memunculkan kenangan lama yang pernah dia rasakan. Hyunwoo bergumam, "Aku sudah menggunakan seluruh manaku. Aku hampir saja tidak berhasil menahan nafas dengan Crescent Moonshot. Mana menentukan aku akan berhasil di raid ini atau tidak. Aku harus mengumpulkannya sebanyak yang ku bisa." Tangi yang kesal terhadap Hyunwoo pun menjambak rambut Hyunwoo dan berkata, "Dasar master bodoh keras kepala, ini sudah 3 jam tahu. Aku akan berhenti." Mendengar Tangi yang berkata seperti itu, Hyunwoo menjawab, "Dia sudah hampir kalah." "Hah, aku sudah mengetahuinya karena ratusan ribuan raid yang telah kulakukan di masa lalu. Bajingan itu juga sudah mencapai batasnya." Bos raid itu tiba-tiba terbang sangat tinggi. Netizen yang melihat siaran langsung Hyunwoo pun bingung dan bertanya, "Bos juga bisa kabur?" Namun Hyunwoo berkata, "Dia bukan kabur. Ini adalah gerakan terakhirnya." Kemudian bos raid itu pun mulai mendarat dengan kecepatan yang sangat tinggi hingga membuat Tangi begitu panik. Tangi berkata, "Hah, dia begitu cepat? Master bodoh, apa kau bisa membatalkan summonku sekarang juga?" Bos itu menghancurkan tanah dan bebatuan yang ada di hadapan Hyunwoo dan Tangi. Tangi semakin panik saat raid bos itu semakin cepat. Dia berkata pada Hyunwoo, "Dia tiba-tiba lebih cepat. Master bodoh, apa yang kau lakukan? Kenapa kau tidak bergerak?" "Jawab aku." Tangi yang panik terus menggoyang-goyangkan tubuh Hyunwoo. Namun Hyunwoo terdiam begitu saja, karena setiap game memiliki metode untuk mengalahkan bos. Mulai dari membaca pola gerakan sampai menyerang titik lemah tertentu. Tapi semua orang menggunakan metode uniknya masing-masing untuk menerapkan ini. Dan begitulah yang membuat gamenya jadi menyenangkan. Di momen itu Hyunwoo menggunakan semua indranya untuk membaca pola gerakan naga itu. Saat sedang mengamati, naga itu tiba-tiba muncul di belakang Hyunwoo. Hyunwoo yang merasakan itu langsung memukul kepalanya dan menghindar. Hyunwoo dan Tangi terbang dan tepat berada di atas sang naga. Hyunwoo berkata, "Tang Tang." Tangi menjawab, "Sekarang apa?" Hyunwoo berkata, "Kita akan mengincar titik lemah yang berada di belakang lehernya. Gunakan lightning-mu." Tangi pun mematuhi perintah Hyunwoo. Dia langsung menyerang naga itu memakai lightning-nya. Sistem pun mengatakan, Mutant Desert Dragon terkena efek status stuns. Hyunwoo berkata, "Aku akan menggunakan efek lompatan bas dengan satu kaki. Dan mengalirkan sisa manaku ke Aura Sword." Dengan cepatnya Hyunwoo meloncat hingga Tangi pun terpental dan melayang. Tangi yang terpental hanya bisa berteriak, "Wah!" Hyunwoo pun menyerang dari arah atas. Dia membuat sebuah aliran yang sangat dahsyat. Hyunwoo berkata, "Itu sudah cukup, matilah." Dia pun mulai terjun dan menyerang bagian leher si naga hingga naga pun mati. Sistem mengatakan, "Anda telah mengalahkan Mutant Desert Dragon. Anda mendapat XP. Anda naik level, stamina dan magic Anda telah dipulihkan. Stat Fighting Spirit telah meningkat 10, Anda mendapat titel Solo Rider. Anda mendapat title Desert Dragon Slayer, skill Weapon Mystery telah meningkat menjadi rank D. Skill Crescent Moonshot telah meningkat menjadi rank F+. Hyunwoo yang kelelahan bercucuran keringat dan nafas yang tersengal-sengal, dia berkata, Aku akhirnya berhasil." Karena adrenalinnya sudah hilang. Rasa lelah langsung menghampiriku. Sekarang kalau dipikir-pikir, aku tadi sangat fokus selama 3 jam penuh.
di sisi lain Tangi yang berlari menghampiri Hyunwoo berteriak. Master bodoh, Hyunwoo yang melihat itu menjawab, Tang Tang. Dilihat-lihat adegan ini seperti India yah guys yah. Haha Tangi sangat menggemaskan, gak heran banyak yang tiba-tiba ngefans sama Tangi. Eits, tapi adegan itu gak seromantis film India yah guys. Tiba-tiba saja Tangi menendang Hyunwoo tepat di wajahnya. Dan berkata, aku terjatuh karena kau tiba-tiba berputar-putar. Hyunwoo yang mendapatkan serangan tiba-tiba itu pun hanya bisa pasrah. Dan kesakitan hingga ia terjatuh ke tanah. Hyunwoo yang membaca beberapa komentar netizen menjawab. Oh maafkan aku lupa kalau aku sedang melakukan live streaming. Aku benar-benar kelelahan, jadi bolehkah aku bicara sambil berbaring? Hyunwoo mendapatkan pujian dan gift yang begitu banyak. Tangi pun ikut berkata, Master bodoh kau harus membiarkanku naik di atas punggungmu. Sebagai hukumannya, Hyunwoo yang kebingungan karena banyaknya pertanyaan pun berkata, haha iya satu persatu ya, sistem mengatakan, solo ride Aleibos waktu ride 3,36 victory. Beralih pada Hyunwoo yang sedang berjalan di padang pasir dia berkata, semua orang menyukai stream hari ini ya, aku sungguh lelah karena fokus selama 3 jam penuh. Lalu sistem mengatakan, Desert Dragon Essence sebuah gelang yang dibuat dengan setiap bagian dari naga gurun. Kelas unik, persyaratan title Desert Dragon Slayer. Efek mah plus 100, stamina plus 100, Fire Breath memberi damage api yang sebanding dengan stat magic player. Cooldown 24 jam, Hyunwoo bergumam sambil melihat gelang yang dia peroleh. Tapi kurasa tidak sia-sia aku melakukan raid. Aku akan menyelesaikan mengatur item yang ku dapat dan beristirahat. Saat Hyunwoo sedang berdiam tiba-tiba segerombolan orang datang memanggilnya. Mereka berkata, ketemu kau Aleibos. Hyunwoo yang menengok menjawab, hah, Hyunwoo bergumam, ya ampun apa para penggemar sudah ada yang mencariku? Kemudian Hyunwoo berkata pada mereka, apa kalian penggemarku? Aku merasa tidak enak karena kalian sampai jauh-jauh datang ke sini. Salah satu dari mereka menjawab, kami bukan penggemarmu, kami adalah Guild Mano, kami punya permintaan padamu Aleibos, bergabunglah dengan guild kami Aleibos. Hyunwoo pun terdiam dan hanya berkata, Guild Mano ya, apa-apaan itu? Salah satu dari mereka kita sebut saja si Josu berkata, bagaimana mungkin kau tidak tahu tentang guild besar seperti kami? Hyunwoo menjawab, lagi pula kalian bukan penggemarku. Guild besar atau bukan, kenapa kalian berbicara padaku dengan santai sejak awal? Aku tidak mengetahui Guild Mano dan aku juga tidak ingin bergabung. Hyunwoo menolak dan meninggalkan mereka begitu saja. Namun mereka berkata sambil mengepung Hyunwoo, jadi kau menolak, kalau begitu apa boleh buat? Hyunwoo bergumam, sepertinya mereka ingin melakukan PK padaku. Melihat gear mereka setidaknya mereka berada di level 110. Apa aku benar-benar harus melawan mereka semua saat aku sedang kelelahan? Lalu seseorang yang mengawasi Hyu berkata, sepertinya kau sedang berada di situasi yang cukup gawat Aleibos Nim. Seketika Hyunwoo melihat seseorang yang berpakaian sangat rapi menghampirinya dan berkata, akhirnya ada sesuatu yang bisa aku lakukan. Dia membungkukkan badan memberi salam hormat kepada Hyunwoo. Dia berkata, senang bertemu denganmu Aleibos Nim. Aku Yo Junho, seorang pengawas dari Nike. Hyunwoo menjawab, pengawas dari Nike. Hyunwoo teringat sesuatu dan kembali berkata, oh orang yang kalian bicarakan? Junho menjawab, benar, aku membantu player bintang kami saat mereka sedang dikepung. Atau berada dalam masalah, kau bisa bilang profesiku ini mirip dengan babysitter. Si Josu berkata pada si Junho, siapa kau? Junho menjawab, sepertinya orang ini mengganggu pelanggan terhormat kami ya. Aku akan bertanya baik-baik, aku akan membiarkan kalian pergi dengan tenang. Jadi tolong jangan mengganggu pelangganku yang terhormat ini. Josu tak terima dan kembali berkata, menyingkirlah, kami punya urusan dengan Aleibos. Kalian berdua mati saja. Tanpa basa-basi lagi Junho menghampiri si Josu. Dan langsung mengambil alih pedang miliknya lalu memuting kepalanya. Anggota partinya kaget dan berkata, Kapten, Junho berkata, ku dengar Guild Nano merupakan guild besar dan terkenal. Junho menusuk Josu dengan pedangnya sendiri dan langsung menyerang mereka sambil berkata,
Aku penasaran berapa sedihnya anggota guild lainnya saat mereka mendengar mereka kehilangan kapten mereka. Hyunwoo yang melihat Junho bertarung pun hanya bergumam. Naiki bilang mereka akan mengirim seseorang padaku, jadi aku penasaran seberapa kuat orang itu. Dia kuat levelnya mungkin jauh lebih tinggi dariku. Tapi kalau kita berada di level yang sama, aku tidak akan kalah darinya. Junho yang telah membasmi semua party guild tersebut berkata pada Hyunwoo sambil mencekik anggota terakhir party Mano. Maaf telah membuatmu menunggu alay bos Nim, Hyunwoo yang terpana pun berkata. Skillmu sungguh hebat, mendengar Hyunwoo yang memuji dirinya. Junho pun melempar si badan besar itu ke langit, dan menjawab pujian Hyunwoo. Ahaha terima kasih aku jadi merasa malu, saat mendengar itu darimu. Hyunwoo bertanya, levelmu pasti cukup tinggi ya, Junho menjawab. Oh saat ini aku level 170, Hyunwoo bergumam, 170, Hyunwoo kembali berkata. Kalau begitu apa kau seorang ranker? Aku tidak tahu kalau ranker melakukan suatu pekerjaan macam ini. Junho menjawab, haha yah level saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dan kalau aku tidak menghasilkan banyak uang untuk membeli susu bayi, aku akan diusir dari rumah, bukankah kau mengerti perasaanku? Hyunwoo yang mendengar curhatan Junho itu pun bergumam. Inilah seorang gamer sejati kau tidak bisa berhenti begitu saja karena kau sudah berkeluarga. Junho berkata, pernikahan itu menyenangkanku, aku sungguh bahagia. Hyunwoo menjawab, iya kau benar hahaha, beberapa hari kemudian. Hyunwoo dan Tangi sedang berjalan melewati gurun pasir yang terik. Hyunwoo berkata, suku Tuma juga hanya membuang-buang waktuku. Aku mencari mereka berhari-hari, setelah melakukan raid naga. Tapi yang muncul sejauh ini hanyalah para goblin, dan aku bahkan tidak bisa menemukan pasukan para pemberontak. Kuharap kita bisa menemukan sesuatu di Danau Briang. Tangi menjawab, Master bodoh aku akan mati karena kepanasan. Kenapa kau tidak membatalkan sumenku saja saat kau tidak berada dalam pertarungan? Hyunwoo berkata, aku merasa bosan berbicara sendiri. Tangi yang kesal dengan jawaban Hyunwoo pun emosi, dia menendang wajah Hyunwoo sambil berteriak, cuman itu, Hyunwoo terjatuh dan tak melawan. Tangi berkata, aku bertanya-tanya mengapa kau mempertahankan sumenku, kau membuatku menderita karena sebuah alasan yang bodoh. Hyunwoo yang menangis menjawab, tapi aku ini solo player jadi apa boleh buat. Hyunwoo pun melihat sebuah jejak kaki di tanah, dia berkata, ada jejak kaki dan jejak roda wagon, tunggu. Scan memperlihatkan gedung tinggi cantik dengan cahaya lampunya yang berkelipan. Seorang streamer dari Cina yaitu Tian Hu, dia yang sedang mengobrol lewat telepon pun berkata, kau akan berhenti mensponsori streamerku, seseorang di seberang telepon berkata. Kantor pusat sudah lelah tolong hapus iklan kami yang ada di streammu. Tian menjawab, sudah ku bilang aku tidak membutuhkan uang. Jadi biarkan aku memasang iklan PXC-nya, orang di seberang telepon berkata. Para atasan memberitahuku kalau alay bos lebih cocok dengan citra perusahaan. Maafkan aku atas semua ini kalau begitu selamat tinggal. Tian melempar HP-nya dengan amarah yang menggebu dia berkata. Aku tidak cocok dengan citra perusahaan. Alay bos apa dia bilang aku lebih buruk dari si pemula itu. Omong kosong macam apa itu? Liu yang duduk dan memperhatikan temannya yang sedang emosi pun berkata. Hyung Nim apa kau barusan bilang alay bos? Bukankah dia adalah seorang super rookie yang terkenal? Orang yang memenangkan 100 pertandingan beruntun di Colosseum. Tian menjawab, Liu Sei PXC baru saja memutus kontrak mereka. Liu berkata, apa itu karena mereka ingin membuat kontrak dengan alay bos? Mereka pasti berpikir kalau pemula itu lebih baik dari seorang streamer terkenal di China. Mereka memiliki mata yang buruk. Apa kau ingin bantuanku? Tian menjawab, aku akan berterima kasih kalau Guild Guryong dapat membantu. Haruskah aku mengirim orang-orangku juga? Liu berkata. Tidak masalah, kami sudah lama bersumpah menjadi saudara. Aku yang akan menanganinya sendiri, aku cukup hebat menempatkan orang di tempat yang cocok untuk mereka. Informasi saja ya gengs Liu Sei ini mempunyai guild besar di arena bernama Guryong. Liu Sei ini adalah eksekutif. Oke kembali pada Hyunwoo, dia mengikuti jejak kaki dan roda wagon sampai ke ujung tebing. Hyunwoo berkata,
Jejaknya berakhir di batu ini. Mungkin ini adalah sebuah fata morgana sama seperti kaktus yang sebelumnya. Hyunwoo membuka layar dan sistem mengatakan, pemberitahuan apa Anda ingin memasuki markas pasukan pemberontak? Hyunwoo berkata, jadi di sini tempat persembunyian mereka ya? Aku sudah menemukan markas pasukan pemberontak. Dan video pun bersambung. Terima kasih yang sudah menonton, terus support channel kami agar kami semakin berkembang. Sampai jumpa.